Teman-teman, pernah nggak sih waktu kita lagi nyanyi kudus, 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 kita beneran berhenti sejenak dan mikirin artinya? Kayaknya lagu ini udah sering banget ya kita dengar dan nyanyikan. Tapi ternyata, di balik lagu yang sangat familiar ini, ada gema dari pemandangan sorga yang, wow, luar biasa. Ini bukan cuma sekedar lagu loh. Ini semacam undangan buat kita untuk ngintip sedikit aja gimana sih penyembahan yang sesungguhnya terjadi di hadapan tahta Tuhan. Dan ayat inilah pusatnya. Coba deh bayangkan. Ini adalah kata-kata yang dilihat dan didengar langsung oleh Nabi Yesaya. Bukan cuma sekedar kata-kata biasa, tapi sebuah proklamasi yang saking kuatnya sampai dasar-dasar surga pun bergetar. Dan dari visi yang dahsyat inilah, berabad-abad kemudian, seorang bernama Reginald Haber terinspirasi untuk menulis lagu pujian yang kita kenal sampai hari ini. Jadi, penting banget buat kita sadar ya, ini bukan cuma lirik yang puitis, ini tuh kayak sebuah jendela. Jendela yang ngasih kita lihat realitas surga, di mana pujian seperti ini terjadi terus-menerus, tanpa henti. Oke, yuk kita coba bedah lebih dalam apa sih sebetulnya arti semua ini buat kita. Nah, sekarang masuk ke bagian pertama. Pertanyaannya, kenapa sih harus diulang 3 kali? Kudus, kudus, kudus. Kenapa nggak sekali aja cukup? Nah, di sini kita bakal bongkar makna di balik pengulangan yang super kuat ini dan gimana ini semua menunjukkan kesempurnaan Tuhan yang absolut. Oke, jadi gini. Dalam tradisi orang Ibrani zaman dulu, kalau mau bilang sesuatu itu paling banget, mereka akan mengulanginya 3 kali. Ini semacam superlatif tingkat dewa gitu. Jadi waktu para malaikat berseru, kudus, 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 mereka bukan cuma bilang, oh Tuhan itu suci. Bukan. Mereka lagi mendeklarasikan bahwa kekudusan itu adalah DNA-nya Tuhan. Esensinya, sifatnya yang paling utama, yang paling sempurna, dan gak ada tandingannya sama sekali. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik, bahkan mengejutkan. Waktu Yesaya berhadapan langsung dengan kekudusan Tuhan yang sempurna ini, reaksi alaminya itu bukan jadi bangga atau merasa, wah keren banget gue bisa lihat ini. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kemuliaan Tuhan itu ibarat cermin yang super jernih, yang tiba-tiba menyorot semua noda dan semua celah di diri kita. Dan reaksi pertamanya, bukan teriakan sukacita loh, bukan. Tapi sebuah teriakan dari lubuk hati yang paling dalam. Sebuah kesadaran yang menghantam, celakalah aku binasa. Dia sadar betapa hancurnya dia di hadapan kesucian yang mutlak ini. Mungkin kita mikir, loh kok reaksinya se-ekstrim itu sih? Jawabannya sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Kekudusan Tuhan itu seketika nunjukin jurang pemisah yang, jauh banget antara kemurnian yang sempurna sama kondisi kita sebagai manusia yang penuh kekurangan. Analogi yang bagus tuh gini, bayangin kita ada di ruangan yang kita pikir udah bersih. Terus tiba-tiba ada sorotan lampu yang super terang masuk dan wush, semua partikel debu yang tadinya nggak kelihatan jadi berterbangan di udara. Nah, kayak gitulah. Perjumpaan dengan kekudusan Tuhan itu mengubah total sikap kita. Dari yang mungkin tadinya santai-santai aja, jadi punya rasa hormat yang mendalam dan sadar, wah, saya perlu berubah. Oke, setelah kita paham betapa dahsyatnya kekudusan Tuhan, langkah berikutnya adalah gimana ini semua ngaruh ke cara kita beribadah. Karena ternyata dampaknya itu gede banget. Ini mengubah segalanya. Nah, lirik lagu ini kan mengambil gambaran dari kitab Wahyu ya, di mana para tua-tua di sorga, mereka melemparkan mahkota emas mereka di hadapan Tuhan. Coba pikirin deh, mahkota itu kan simbol pencapaian, kehormatan, prestasi. Tapi di hadapan Tuhan, mereka lempar itu semua. Ini kayak sebuah deklarasi, semua pencapaianku, semua kehebatanku, nggak ada apa-apanya dibanding kemuliaanmu. Nah, itulah inti penyembahan yang sejati. Nah, ini nih yang penting banget. Ini membawa kita ke sebuah persimpangan krusial soal motivasi kita dalam beribadah. Ada 2 pendekatan yang beda banget, dan ini memaksa kita untuk jujur sama diri sendiri. Jadi, pertanyaannya buat kita semua, dan ini butuh jawaban jujur. Kita menyembah Tuhan karena siapa Dia? Atau karena apa yang bisa kita dapat dari Dia? Sebuah pertanyaan refleksi yang dalam banget ya. Oke, sekarang kita tarik konsep kekudusan ini ke dunia nyata, ke kehidupan kita sehari-hari yang, ya kita tahulah, serba berubah. Di tengah dunia yang nilai dan moralnya seringkali abu-abu, gimana sih kekudusan Tuhan ini bisa jadi semacam jangkar yang kokoh? Lirik lagu ini lagi-lagi ngasih kita petunjuk yang keren banget. Intinya, kekudusan Tuhan itu sebuah fakta objektif. Artinya, Dia itu kudus, nggak peduli kita lihat atau enggak. Nggak peduli kita rasain atau enggak. Bahkan nggak peduli dunia mengakui atau enggak. Dia tetap kudus. Titik. Dan disinilah kita lihat ada benturan yang nggak bisa dihindari. Di satu sisi dunia di sekitar kita sering bilang, kompromi dikit nggak apa-apa lah. Atau dosa itu kan relatif.
Tapi di sisi lain, standar Tuhan itu nggak pernah berubah ribuan tahun. Tetap sama, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Terus, artinya apa buat kita sehari-hari? Artinya, kita dipanggil untuk hidup beda. Bukan jadi aneh atau sok suci ya, tapi jadi seperti mercusuar di tengah kegelapan. Menjadi sebuah alternatif yang nunjukin ada cara hidup lain yang berbeda dari arus dunia yang serba nggak pasti ini. Oke, mungkin setelah dengar semua tadi, kita jadi merasa kecil hati ya. Tapi tunggu dulu, perjumpaan dengan kekudusan Tuhan itu tujuannya bukan untuk bikin kita putus asa, sama sekali bukan. Justru, ini adalah titik awal dari sebuah transformasi yang luar biasa. Kalau kita lihat lagi perjalanan Yesaya, ini polanya jelas banget. Pertama, dia sadar akan kondisinya. Kedua, ada penyucian. Dan yang keren, Tuhan sendiri yang turun tangan membersihkan dia lewat anugerahnya. Dan yang ketiga, puncaknya, ada pengutusan. Dia dikasih misi. Ini perjalanan lengkap dari merasa hancur, lalu dipulihkan, sampai akhirnya punya tujuan hidup yang baru. Dan inilah intinya, teman-teman. Perjumpaan yang sejati dengan Tuhan yang kudus itu pasti meninggalkan jejak, pasti ada perubahan. Kalau kita merasa kehidupan rohani kita kok gitu-gitu aja, kering, nggak berubah, mungkin masalahnya bukan kurang rutinitas, tapi kita belum sungguh-sungguh berjumpa dengan kekudusannya secara otentik. Nah, semua pembahasan kita ini akhirnya mengerucut pada satu pertanyaan besar untuk kita renungkan secara pribadi. Ya, kita bisa menyanyikan lagunya dengan semangat, tapi apakah hidup kita juga menyanyikan lirik yang sama? Jadi, sebagai penutup, mari kita bawa pulang tantangan ini. Gimana kalau lagu Kudus, Kudus, Kudus ini bukan cuma jadi lagu yang kita nyanyikan seminggu sekali, tapi jadi soundtrack kehidupan kita, setiap hari, setiap saat. Biarlah seluruh hidup kita, dari cara kita bekerja, berelasi, sampai cara kita berpikir, menjadi gema dari pujian surga itu. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan.